Selamat hari Minggu ma di Ruasta HKBP Resort Ancol Boromoro, namar Minggu di Gabutabi. Goar di Mingguta sadarion ima jubilate. Dohot temani Mingguta, mar olopolok ma tu debata. Andorang sotapuka par Minggota, parjolo mahita martangiang di bagas rohatabi. Martangiang mahita. Amin. Taparadema endeta sian nomor 565 ayat sada saat rodi 2. Mar hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di parbadia, na tumapalangit dohot tanon. Amin. Gok asini roha ni Jahoba di tanon. Mar hite hata ni Jahoba do menjadi akalan. Marulupuluk mahamu ale akka partigor. Mangasahon Jahoba alipdo marende akka naunjur maroha. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami nadiban waginjang di papatar bodo di rim marite hatami. Nang dohami di halum romohon roham mahite sian panesami di dosa nami. Atong papatarma dirim turohanami. Asa hutandahami ho jala hutangion hami suarani anakmu. Jala asa hujalohami ton di parbadia mar hite anak haolongan roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demai. Oh
patik nilibata ima patik palimahon do labatanna. Patik palimahon ikon pakangapomu do natorasmu asa martua ho jala liling mangodu di tano nanileo ni jaoba di batambi ho. Dia do lapatan ni ondo ikon dia bili rohatta di bata jala ikon holong rohatta di bana. Asa unang lea rohatta nida natoras dot akka nida rajata diakka natua-tua. Dan jadi paro otta rimas nasida ikot patun dohita jala ikon holong rohatta tu nasida. Siwoluan do nasida jala si subuton do rohana ido sahapna atong rak mangidogo mahita tu dibata lama ulawan patik nai. Ale Tuhan dibata sai pardogoi mahami mangulau lambat patik ini. Amin. Marende mahita sian nomor 627 ayat sada 1-2. Potima dosarta tua dopan dibata martanyang mahita. Ale Tuhan dibata pargogo nasu hatu dosan para siroha nasumuru. Ama ni Tuhan Yesus Kristus penghulu kami. Kami halak perdosa nadangolon roh nadangolon tu doloni habangsa habadion ni manopoti jala mangamukon dosa nami. Masayot-yot kuwarsahi kami homar hita-hita pikiran, dohot hata, dohot pampahenan nami naroay. Dang puhaholongi kami ho sian nasa rohanami, dohot nasa ati-ati nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gugu nami, nang dongan nami, dang doson diri nami rubahin kami, dibaheni tamado rimasanmu, jala uhumanmu kami, Tuhamatean saliling ni lilingna. Alay, nama porus mahamin wayang tuasi ni roham na gudangi, mangido siyan nasa rohanami, hasesan ni dosa nami sa luhutna. Say urupi mahami, paubaon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak kaholongan ni roham, si panguluhami, dot ala ni guar nabadiai. Ale Tuhan, saya si maroham, dihami halak nadangolon. Amin.
Tabegima hata baga-baga ni debata paringot tuha sesaan ni dosa. Para siroha jala perdengan basa do Jahoba lambat terimas jala pare siroha gudang. Dan dibahen tuhita ombat tuaka dosata. Jala dang dibaloson tuhita ombat tuaka hajatota. Songon asin rohani ama-ama mida anak konna. Asin rohani Jahoba diakka namak keberi ibana. Hasanapun ma di bata na diginjang. Amin.
Mari Mahita. Tajahama hata nidibata turpuk epistel di minuta sadarion ima natar surat di buku Efesus minggu 5 ayat 15 rodi 20 sadar. Tajahama masih katsuri. Atong manatma hamu mamereng manakasi parulanuna. Songon akana parroha unang na songon akka na urang roha. Parhasiang hamu matiki ayari hasusaad donuai. Di bahini unang mangabe mau tohamu alai aktusi hamuma manang dia lomoni rohani Tuhani. Unang mamabuk hamu baheron ni anggur ay hamagoan do di bagasani alai goktot di mahamu. Katakon hamuma sama hamu aka ende pisalme aka ende puji-pujian do ende partondion. Endeon jala puji hamuma Tuhani di bagasan roh amuna. Manoktong mahamu medok mauliate siala saluhutna tu debata ama di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Masih oluan mahamu sian biar ni rohamuna mida Kristus. Ima sahakna martua do aka na tumangion hata ni debata jala na pioksa. Amin. Paparadi na indiktas yang nomor 447 ayat sada rodi 2. Nazaro
sertai songon nahi marindak koni dongata sahapor syau ni sandok putigion rap mahita mandok au porsea di bata Jehovah ido amo targugo na suatusan na tumo palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak di bata Jehovah na sasadai ima na tumubuan ni si Maria naga bigabian siang tondo barbadia andorang sohabuhan ido to hatta na tumau na birnit di panguman ni silatus na matar pajal di bana di hau penor silang na tuat kebaru turu dung di tanong na mulak mangodu di hari patoluhon na manaik di surgo wahundul siamun di bata Jehovah amanai argogo na suhatu dosani di simai bana pai memlak sugut tu tanoon mangumi halat mangodu do namate au porsea di kon di barbadia jala dong sada huria nabadia huria kapanyakitan akka nabadia do dihasani dosa do dihatai namando mulak mangolu sebut daging ni halak mangmate do dihangaluan na sora sudah amin KBG ma tikting ni uriatta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Warta Jemaat HKBP Ancol Podomoro pada Minggu 3 Mei 2020. 1. Minggu Jubilate. Minggu ini disebut juga Minggu Jubilate, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Tema ibadah pada hari ini, bersoraklah bagi Tuhan. Kedua, berita lahir. Pada hari Kamis tanggal 2 April 2020, Tuhan mengaruniakan seorang putri bagi keluarga Amang Gordiris Mangambitua Tamba, Inang Hotnida Borusitumorang. Alamat Jalan Telaga Permata 6, nomor 42, RT 10 RW 1 Sunterjaya, Jemaat Sektor 3. Puji Tuhan, ibu dan bayi dalam keadaan sehat. Semoga bayi tersebut bertumbuh dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus, sehingga menjadi berkat di tengah-tengah keluarga dan dunia. Ketiga, Dewan Marturia. Ibadah gabungan keluarga. Sejak terjadinya wabah COVID-19 ini, membuat kita sebagai umat Kristiani harus menjalankan ibadah di rumah kita masing-masing. Maka pada hari Minggu yang akan datang, yaitu tanggal 10 Mei 2020, ibadah keluarga tetap kita laksanakan walaupun di rumah kita masing-masing. Untuk itu kami menghimbau seluruh jemaat agar dapat melaksanakan pengumpulan persembahan bulanannya dan dapat memberikannya kepada situa sektor masing-masing. Keempat, warta keuangan dan persembahan minggu sejak ibadah dilaksanakan di rumah. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat HKBP Ancol Podomoro yang telah mengadakan ibadah minggu di rumah dan yang telah memberikan persembahan ibadah minggu melalui situa sektor atau mentransfer ke rekening Huria. Laporan keuangan gereja kita akan diwartakan sekaligus pada saat ibadah di gereja setelah keadaan kondusif. Kelima, buku renungan harian keluarga HKBP Ancol Podomoro. Telah terbit buku renungan harian keluarga HKBP Ancol Podomoro edisi Mei 2020. Untuk itu kita dapat menerimanya dari situa sektor masing-masing. Untuk mendukung biaya pencetakan buku renungan edisi selanjutnya, maka kami menghimbau kepada jemaat agar kiranya turut berpartisipasi dan dapat memberikan kepada situa sektor masing-masing. Keenam, dukungan doa. 1.
Marilah kita masing-masing mendoakan bangsa dan negara ini supaya Tuhan mengakhiri pandemi COVID-19. Kedua, kita bawa di dalam doa supaya Tuhan memberikan pertolongan, kekuatan, serta berkat kepada para dokter, para medis lainnya yang berjuang menyelamatkan para penderita virus COVID-19. Ketiga, kepada anggota jemaat HKBP Ancol Podomoro yang berulang tahun dalam minggu ini, kami mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur, selalu penuh dengan berkat Tuhan buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Keempat, doa kami buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara anggota jemaat yang sedang sakit saat ini. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus berkarya untuk memulihkan dan menyembuhkan dari sakit penyakitnya. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Tuhan yang memberkati setiap aktivitas gereja dan memberkati kita semua. Tapuji matuata sian bukuin denom 475 sada 12 uhuma tapapungu beliaka. Mari mendengarkan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom buat kita semua, jemaat Tuhan. Di dalam ibadah kita hari ini, Minggu Jubilate, yang kita adakan di rumah kita masing-masing, kita akan disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat 31 sampai ayat 36. Saya akan bacakan untuk kita jemaat Tuhan. Demikianlah isi firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak.
Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ia padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, Amin. Pujilah Tuhan. Demikian isi firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam Minggu Jubilate, minggu yang mengajak kita untuk bersorak-sorai memuji Tuhan, pada saat ini kita disapa oleh firman Tuhan tentang wujud sukacita, wujud syukur, sorak-sorai bangsa Israel pada saat kepemimpinan Raja Daud. Di tengah-tengah kehidupan umat manusia, semakin lama semakin sedikit yang mampu bersorak-sorai karena sukacita. Semakin sulit untuk bisa mengenal dan menghitung banyaknya berkat Tuhan di dalam kehidupannya yang telah diterima. Semakin susah mencari umat manusia zaman modern sekarang ini yang sungguh-sungguh bisa menyadari, menghitung, dan mensyukuri berkat Tuhan yang selalu baru dia terima di dalam hidupnya. Apalagi dalam zaman sekarang, keadaan yang pelik, kondisi yang kita alami sekarang ini adalah kondisi dalam keadaan sulit. Apakah masih ada? Apakah sukacita kita itu masih terpelihara sekarang? Apakah kita yang dulu orang yang suka, yang selalu mengucap syukur dan bersorak-sorai, mensyukuri berkat Tuhan, sekarang itu masih terpelihara dalam keadaan kondisi kehidupan kita yang sedang dalam keadaan sulit? Oleh pandemi virus COVID-19 ini akan membawa dampak yang luar biasa di dalam kehidupan semua orang. Secara global, semua punya beban pikiran oleh karena dampak virus COVID-19. Ya, bisa-bisa saja itu dampaknya bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bahkan berdampak di dalam penggapaian keberhasilan hidup seseorang.
Di dalam kondisi kehidupan kita yang dalam keadaan sulit saat ini, kita disapa oleh firman Tuhan dengan minggu jubilate supaya kita itu bisa tetap bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita harus mampu mensyukuri, kita harus mampu memuji Tuhan dengan sukacita dari hati. Meskipun keadaan kita saat ini dalam keadaan kesusahan, susah, sulit, baik dalam perekonomian, pekerjaan, dan semua yang dulu yang kita angan-angankan, yang kita cita-citakan, bisa saja itu jadi gagal. Tetapi firman Tuhan sesuai dengan nama minggu kita saat ini menghimbau, mengajak kita sebagai anak Tuhan supaya kita tetap bersorak-sorai memuji Tuhan sebagaimana yang telah dilakukan oleh bangsa Israel dulu bersama-sama dengan Raja Daud. Sebagai anak Tuhan, sebagai warga kerajaan yang dipimpin oleh Raja yang Maha Kuasa, yang mengatur segala sesuatu yang ada di dunia, yang mengatur segala sesuatu apa yang akan terjadi, kita itu harus yakin bahwa Tuhan yang kita sembah itu, Dialah Raja di atas segala raja, Dialah Raja yang mengatur segala yang ada di langit, di bumi, dan di bawah bumi ini. Dengan keyakinan kita, dengan kepercayaan kita, dengan pengenalan kita akan Tuhan kita itu sebagai Raja yang mengatur segala sesuatu, dengan itulah kita akan termotivasi untuk bersukacita dalam Tuhan, untuk tetap bersorak-sorai memuji Tuhan, walaupun kita sekarang berada di dalam keadaan susah oleh pandemi COVID-19 yang berdampak di dalam kehidupan kita, di seluruh sendi-sendi kehidupan kita sehari-hari. Baik perekonomian, psikologis kita terganggu, semua sukacita kita itu sepertinya disita oleh virus COVID-19. Tetapi sebagai anak Tuhan kita sekarang ini diingatkan, karena Tuhan kita itu adalah Raja yang mengatur segala sesuatu, yang bisa membuat segala sesuatu itu menjadi baik. Itu menjadi motivasi kita sebagai anak Tuhan bisa tetap bersorak-sorai memuji Tuhan. Itu makanya jemaat Tuhan yang terkasih, Paulus selalu menghimbau orang-orang Kristen di dalam semua keadaan. Dia berharap orang Kristen itu selalu bersukacita dalam pengharapan. Bersukacita dalam pengharapan. Dalam kondisi bagaimanapun yang dialami oleh anak-anak Tuhan, dalam keadaan kondisi bagaimanapun yang kita alami saat ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita itu harus bersukacita, berpengharapan, sehingga dengan itu kita tetap bersorak-sorai bagi Tuhan. Tidak susah bagi Tuhan untuk mengubah keadaan kita saat ini supaya menjadi baik. Bukanlah perkara yang sulit, bukanlah perkara yang susah untuk menghilangkan virus COVID-19, bukanlah perkara yang susah untuk memulihkan kembali keadaan perekonomian, memulihkan kembali keadaan kehidupan psikologi dan pekerjaan kita di mata Tuhan. Karena semuanya itu sekejap mata saja Tuhan bisa pulihkan, Tuhan bisa ubah segala sesuatu itu menjadi baik. Karena Tuhan kita itu turut bekerja untuk mendatangkan segala yang baik, mendatangkan segala kebaikan kepada orang-orang yang sangat dikasihinya. Itu yang terjadi pada saat zaman dulu jemaat Tuhan. Di dalam konteks Nats ini, penulis kitab 1 Tawarik menuliskan cerita ini, menuliskan peristiwa yang pernah terjadi pada saat Raja Daud memimpin bangsa Israel.
Nas khotbah ini adalah pujian, isi puji-pujian, isi sorak-sorai, isi nyanyian para orang-orang Israel di depan tabut perjanjian, wujud kehadiran Allah. Mereka itu memuji Allah, mereka mengatakan nas ini, mengatakan puji-pujian ini di hadapan Allah sebagai wujud ucapan syukur dan kesaksian mereka tentang Allah yang adalah Raja. Kita tahu jemaat Tuhan, bagaimana kekuasaan Allah itu terbukti selama bangsa Israel bisa memiliki tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu adalah wujud kehadiran Allah. Itu adalah gambaran kehadiran Allah di tengah-tengah umat Israel. Selama tabut perjanjian itu ada di tengah-tengah mereka, selama tabut perjanjian itu ada di depan mereka, berjalan dengan menghadap kepada tabut perjanjian itu, maka persoalan apapun yang mereka hadapi, dengan keadaan sulit seberat apapun yang mereka alami, Tuhan turut bekerja di dalamnya. Semuanya menjadi baik. Seberat apapun musuhnya, musuh umat Israel, semua bisa terkalahkan oleh kekuatan Allah. Itu makanya mereka jemaat Tuhan bersuka cita memuji Allah di depan tabut perjanjian itu, yaitu nats khotbah kita saat ini. Dan nats khotbah kita saat ini diberikan oleh penulis kepada orang Israel yang sedang bergumul. Jauh setelah generasi Raja Daud. Tapi penulis kitab 1 Tawarik ini menuliskan kembali, menceritakan kembali melalui tulisan ini bagaimana bangsa Israel, bagaimana Raja Daud itu bersikap di depan tabut perjanjian. Apa yang mereka lakukan kepada Allah pada zaman itu. Itulah ini dituliskan. Bahwa mereka itu, bangsa Israel itu bersorak-sorai memuji Tuhan, mengakui kehebatan Tuhan dan mensyukuri segala kebaikan Tuhan. Hal ini disampaikan oleh penulis 1 Tawarik kepada orang-orang Israel jauh setelah zaman Raja Daud, setelah mereka pulang dari pembuangan, ketika mereka bergumul, ketika mereka mengalami kesusahan, melihat kota Yerusalem sudah hancur, melihat masa depan mereka sepertinya tidak ada lagi, melihat pemulihan mereka seperti tidak mungkin lagi. Disitulah penulis kitab 1 Tawarik menuliskan ini dengan tujuan supaya orang Israel yang melihat kehancuran di Yerusalem setelah mereka itu terbuang dari Babel, mereka bisa tetap bersuka cita, mereka tetap bisa berjubilate, mereka bisa tetap bersorak-sorai. Karena kehancuran itu bisa sekejap mata Tuhan buat jadi baik, jadi indah, menjadi terkondisikan, membawa sukacita. Kehancuran di depan mata mereka itu bukanlah kehancuran yang tidak bisa dipulihkan oleh Allah. Semuanya itu bisa dipulihkan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua bisa diubah. Semua bisa diperbaiki. Semua bisa dibuat menjadi baik. Di sini orang Israel yang sedang hampir putus asa, yang melihat sepertinya masa depan mereka tidak ada lagi, sepertinya kehidupan perekonomian mereka terancam, yang melihat kota mereka rata dengan tanah. Firman Tuhan ini mengajak mereka supaya mereka tetap bersukacita. Firman Tuhan ini mengajak mereka mengingat dan mensyukuri berkat Tuhan yang sudah mereka terima dulu. Dan itu menjadi motivasi bagi mereka ke depan
bahwa Allah itu sebenarnya bisa berkarya. Tuhan itu oleh kuasanya bisa berkarya memberikan semua segala yang baik, termasuk untuk memulihkan kota Yerusalem menjadi kota yang indah kembali, dan semua kebun anggurnya akan dibuat Tuhan menjadi subur kembali. Semua itu bisa. Itu makanya mereka diajak supaya tetap berjubilate, supaya tetap bersukacita, karena semua keadaan mereka itu akan bisa baik kembali. Kebun-kebun anggur mereka akan tumbuh subur kembali Tuhan buat. Kota-kota mereka yang sudah hancur itu akibat kehancuran yang dibawa oleh bangsa Babel itu akan bisa ditata kembali lewat kuasa Allah. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu dipusingkan, selain daripada kita berharap dengan sukacita kepada Tuhan. Karena kalau menurut pikiran kita, kalau dengan mengandalkan kekuatan kita, kalau oleh kehebatan kita, apa yang bisa sebenarnya kita buat? Apa sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk memberikan keadaan yang lebih baik untuk kita? Sebab tidak ada satupun yang bisa kita lakukan jika bukan Tuhan yang bekerja di dalamnya. Seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Itu sebenarnya hidup ini jemaat Tuhan. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Kita hanya berserah diri kepada Tuhan. Kita hanya yakin kepada Tuhan dengan memohon pertolongannya. Itu saja yang bisa kita lakukan. Dengan penuh sukacita kita berserah diri kepada Tuhan, dan dengan dari hati yang tulus kita memohon kepada Tuhan dengan mengatakan, selamatkanlah kami. Bagi Tuhan itu sangat mudah untuk memberikan pertolongan supaya kita selamat dari kondisi perkara kehidupan yang sedang kita alami. Demikian juga kepada kita jemaat Tuhan. Kita masih ingat di saat Minggu Palmarum. Minggu Palmarum, mare-mare, bahasa Batak, itu menunjukkan daun palem. Ketika Yesus mau memasuki kota Yerusalem, dan orang banyak mengetahui bahwa Yesus sudah datang dan ada di Betania. Mereka mengejar Yesus ke sana dan menyambut Yesus dengan sorak-sorai, dengan sukacita mengatakan, Hosianna. Wujud sukacita mereka itu bisa kita lihat dari hati, fisik, bahasa tubuh mereka. Mereka menaburi jalan yang akan dilewati Yesus dengan bajunya, pakaiannya, dan juga dengan daun-daun palem sebagai simbol penyambutan kepada panglima perang yang membawa kemenangan. Mereka bersukacita dengan penuh harap Tuhan sebagai Raja itu akan membawa kemenangan kepada mereka. Maka demikian juga seharusnya kita jemaat Tuhan, lewat khotbah Minggu Jubilate saat ini, kita ini harus menyambut Tuhan, kita harus bersukacita menyambut Tuhan, kita harus bersyukur dan berharap akan kuasa Tuhan yang boleh memberikan yang terbaik kepada kita dalam hidup ini. Kita bersorak-sorai memuji Tuhan. Kita puji Dia. Sedangkan segala yang ada di bumi ini, di langit dan di bawah bumi ini bersorak-sorai. Mereka itu memuji Tuhan. Mereka mengakui kehebatan Tuhan. Apalagi kita sebagai manusia. Langit bersukacita, bumi bersorak-sorai. Kemudian laut bergemuruh, padang beria-ria, pohon bersorak-sorai. Bagaimana dengan kita manusia? Apakah hanya ciptaan lainnya itu
yang mengakui kehebatan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, yang berharap akan yang baik lagi dari Tuhan. Sementara kita manusia adalah ciptaan yang paling istimewa dari antara yang lain. Kalau ciptaan-ciptaan lainnya itu tahu mengenal Tuhan, mereka mau bersukacita, mereka itu mau bersyukur, mereka itu selalu berharap akan berkat yang baru lagi yang akan Tuhan berikan kepada ciptaan-ciptaan itu, apalagi dengan kita sebagai ciptaan yang istimewa. Harusnya kita sebagai manusia, sebagai ciptaan yang paling istimewa dari antara ciptaan yang lainnya, kita itu harus bisa menghitung berkat Tuhan. Kita itu harus bisa mengenal kuasa Tuhan, sehingga dengan pengenalan akan kuasa Tuhan yang ada dalam diri kita itu bisa memotivasi kita terus untuk bersorak-sorai memuji Tuhan dan berharap kepada Tuhan, sehingga apapun yang terjadi, kondisi bagaimanapun yang kita alami setiap saat, itu tidak mempengaruhi terhadap sorak-sorai kita, itu tidak mempengaruhi terhadap pujian kita kepada Tuhan. Karena kita yakin apabila kita tahu mengenal Allah, siapa Allah itu, apa kuasa yang ada padanya, apa otoritasnya, pasti kita akan bersukacita memuji Tuhan, bersorak-sorai untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita tahu semua akan menjadi baik. Keadaan kita semua akan dipulihkan oleh Tuhan. Jangan terlalu bersedih dalam kondisi kita saat ini. Jangan putus asa. Kalau ada pun dari antara kita sekarang mengalami dampak yang sangat berat, yakinlah Tuhan kita itu baik. Tuhan kita itu peduli kepada saudara. Bagaimana Tuhan itu bekerja mendatangkan kebaikan kepada orang Israel dulu, karena Dia juga Allah kita sekarang, itu juga akan dilakukannya untuk kita. Kemenangan, pemulihan itu akan dikerjakan Tuhan untuk kita. Yang penting saudara, kita berserah diri kepada Tuhan. Tetap bersukacita kepada Tuhan, memuji Tuhan, bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Dengan yakin penuh, berserah diri seutuhnya kepada Tuhan, maka semua keadaan susah yang sedang kita hadapi sekarang akan Tuhan buat menjadi baik. Bagaimana harapan penulis kitab Tawarik ini kepada orang Israel supaya bangsa Israel itu bersukacita? Dengan kehancuran yang terpampang di hadapan mereka, penulis kitab Tawarik ini berharap mereka itu tetap bisa bersukacita, bersorak-sorai kepada Tuhan. Maka demikian juga pada saat ini kepada kita jemaat Tuhan, Tuhan itu mengharapkan kita tetap bisa bersorak-sorai, kita bisa bersyukur, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa memuliakan Tuhan, walaupun dalam keadaan kondisi susah, sulit yang seperti yang kita alami saat ini. Penulis kitab Tawarik ini mengatakan bahwa Tuhan itu selalu baik dan setia sampai selama-lamanya. Kalaupun kita mengalami pergumulan, kalau ada pergumulan kita, mari kita datang dengan sukacita ke hadapan Tuhan, memohon pertolongannya. Mari kita bersukacita ke hadapan Tuhan dengan keyakinan bahwa kita akan ditolong oleh Tuhan. Jangan andalkan pikiranmu. Jangan andalkan unsur-unsur duniawi. Tapi andalkan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan pertolongan. Maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita.
Karena hanya Tuhanlah Tuhan yang hidup. Allah kita itulah Allah yang hidup, yang sungguh bisa bekerja untuk mendatangkan segala yang baik kepada orang yang berharap kepadanya, kepada orang yang datang ke hadapannya memohon dengan sukacita, yang datang ke hadapannya memuji dan memuliakan namanya. Oleh karena itu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, tetaplah kita penuh dengan harap, tetap bersukacita, dan kita bersorak-sorai mengaku tentang kehebatan Allah kita, bersorak-sorai mengaku tentang kebaikan Tuhan kita, sambil melewati perjalanan hidup kita. Walaupun terkadang kita melewati kesusahan, maka semua akan Tuhan jadikan menjadi baik bagi kita. Tuhan akan berkati kita, Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan berikan kemenangan kepada kita. Karena Tuhan kita itulah Raja di atas segala raja, yang memimpin hidup kita ke arah yang lebih baik, yang bisa menjamin kita. Dia sebagai Raja yang agung, Dia bisa melindungi kita, dan kita bernaung di bawah perlindungan kuasa Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat sapaan kepada kami saat ini. Memberikan sukacita, semangat yang baru bagi kami seluruh umat-Mu untuk melewati hidup ini, hidup yang penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan. Dengan firman-Mu Engkau berikan pengharapan kepada kami. Engkau memberitahu kepada kami bahwa Tuhan itu adalah baik. Engkau adalah Raja di atas segala raja, yang penuh dengan kekuatan dan kekuasaan yang mutlak, yang bisa membuat keadaan menjadi baik bagi kami. Kasihani kami Tuhan, sebagaimana umat-Mu dengan Raja Daud datang ke hadapan-Mu memuji, bersorak-sorai, memuji, memuliakan nama-Mu, dan mengaku tentang kebaikan-Mu ya Tuhan, dan meminta pertolongan supaya Engkau selamatkan mereka. Demikian juga pada saat ini ya Bapa, kami datang ke hadapan-Mu, kami memohon, selamatkanlah kami dari keadaan sulit yang sedang kami alami saat ini. Banyak yang kami pergumulkan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, gereja-gereja-Mu, dan juga negara kami, dunia ini secara global. Kami semua bergumul ya Bapa. Dengan keyakinan kami akan kuasa-Mu, kami bersorak-sorai sekarang, kami memuji Engkau Tuhan, mengakui kehebatan-Mu, sambil memohon kepada-Mu ya Bapa, pulihkan kami, pulihkan keadaan kami. Biarlah itu semua menjadi baik adanya Tuhan. Jangan jatuhkan semangat iman pengharapan kami sebagai anak-anak Tuhan. Walaupun dampak pandemi COVID-19 menjadi kesusahan bagi kami, dengan mengandalkan kuasa-Mu Tuhan, kami yakin Tuhan sangat mudah untuk membuat semuanya menjadi baik. Pulihkan kami Tuhan. Berkati jemaat-Mu, sertai mereka dimanapun berada. Jangan biarkan mereka putus asa ya Bapa.
cukupkan apa yang mereka butuhkan di dalam kehidupannya. Di tengah-tengah pergumulan yang sangat berat ini, kami seluruhnya berserah diri kepadamu saja. Engkaulah yang memimpin kami. Tuntun kami Tuhan. Pada saat ini kami memohon kesembuhan atas saudara-saudara kami, jemaatmu yang sedang sakit. Oleh kuasa yang ada padamu Tuhan, mereka akan boleh Engkau sembuhkan. Untuk itu kami mohon, kasihani mereka. Sembuhkanlah mereka Tuhan. Sembuhkan juga semua saudara-saudara kami yang tertular virus COVID-19 yang sedang dirawat sekarang. Kasihani mereka Tuhan, Kau sembuhkan mereka. Dan janganlah kiranya pandangan-pandangan orang yang sehat memandang hina terhadap saudara-saudara kami yang kena virus COVID-19. Tapi kiranya semua kami justru mengasihani mereka, mendoakan mereka, menolong mereka supaya semangat. Biarlah semua yang sehat, yang tidak terpapar virus COVID-19, semua turut mendoakan, memohon kepadamu Tuhan atas kesembuhan saudara-saudara kami yang terpapar virus COVID-19. Sembuhkan mereka Bapa. Berikan kekuatan kepada para medis dan juga para dokter yang berjuang untuk melayani, untuk merawat penderita COVID-19. Berkati keluarga mereka juga. Ya Tuhan, kami mengucap syukur jika Engkau masih menyertai perjalanan hidup saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Terima kasih Tuhan. Dari hari ke hari Engkau selalu tuntun dia. Engkau tuntun mereka. Dan Engkau masih tambahkan lagi tahun yang baru untuk mereka jalani. Terima kasih buat berkat-Mu di tahun-tahun yang lalu yang mereka terima. Dan kami memohon Engkau selalu tuntun mereka ke hari yang akan datang, menjalani tahun yang Engkau anugerahkan bagi mereka. Tambahkan berkat-Mu atas mereka Tuhan. Bapa di surga, kuduskan kami dari segala dosa kami. Sucikan kami Bapa, biar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Berkat yang telah Engkau sediakan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus, kasihani kami. Dengarkanlah doa kami ini. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebentar lagi kita akan menyerahkan persembahan yang kedua. Mari kita mempersembahkannya sambil bernyanyi dari buku ND nomor 564. Lasma rohat dari Tuhan
pelean natapa pungotu adupan ni debata martangi yang mahita. Ale debata ama nami na di banua gicang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan. Doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat kami masian na nilehomi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo maiga be uap na husus di julung. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihan nun. Pati bulhok karajaon mo di tonga-tonga ni hurian. Dohot di portibion. Buhay maroha nami madhite-hite turtim. Asalam tadahami gurang ni silehon-lehon ni tuhami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gicang. Say pinarbadi ama guarno. Say Roma harajom. Say saut malomo ni roham di banua tongong. Somon na di banua gicang. Lehum matu hami sadariun hamulua siapari. Se samadusa nami somo panesa nami. Di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihot tu pamucunan. Palua mahami sian pangagon. Mulak mahamu di bagasad dami. Jalo hamu ma pasu-pasu ni Tuhatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana midaw. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho. Jara di pasaor hommada mena tutut din. Horas marihita saluhutna. Oras. Kepada seluruh jemaat HKBP Ancol Podomoro, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. God bless.